Kita lanjutkan. Su'ilal Bushanji anit taubat. Imam Al-Bushanji ditanya tentang taubat. Apa itu taubat, wahai Imam Al-Bushanji? Qala, beliau menjawab, idza dzakarta dzamba, ketika kau ingat dosa-dosamu di masa lalu, summa la tajidu halawatan inda dzikrihi, dan ketika kau ingat dosamu itu tidak lagi kau rasakan ada rasa manisnya dalam dosa itu, buat taubat. Coba ingat dosamu di masa lalu, setelah itu tak kau rasakan nikmatnya, manisnya, lezatnya lagi, itulah taubat. Karena banyak orang mengaku taubat, mengaku sudah hijrah, kalau udah cerita minuman, saya ini Pak Ustadz semua udah saya minum, tua udah saya rasa, kampus sudah saya rasa, mix sudah saya rasa, kasbek sudah saya rasa, semua sudah. Nah ini kalau ini mabuknya ini, ini yang paling nikmat Ustadz. Ini yang paling ini rasanya fly gitu Ustaz. Ini kalau ganja ini agak ini kata Imam Al-Bushanji, zakarta dzamba, kau ingat dosamu, summa la tajidu halawatan, tak ada lagi rasa manis. Jadi kalau mengingat dosa tersenyum, belum. La tajidu halawatan, tiba-tiba pas lewat lihat di tepi jalan, kau kenapa senyum? Dulu saya waktu jalan-jalan di sini saya karaoke sama mantan pacar saya, Bos. Tapi katanya udah hijrah, katanya udah taubat, masih merasakan halawatan. Saya termasuk yang suka membaca kitab-kitab yang masalah hati ini karena dia halus. Fikih suka dia. Fikih itu pun halus, cuman yang dilahirkan oleh fikih itu hukum. Makanya kalau makin banyak kita baca kitab fikih, makin menguasai kita syarat rukun wajib sunat maqasid syariah, makin tajam akal kita. Kalau tidak dibarengi dengan ilmu masalah hati ini, makin muncul ego, aku sombong gitu. Saya yang lebih ngerti. Kita lanjutkan. Su'ilal Bushanji anit taubah. Imam Al-Bushanji ditanya tentang taubat. Apa itu taubat, wahai Imam Al-Bushanji? Qala, beliau menjawab, idza dzakarta dzamba, ketika kau ingat dosa-dosamu di masa lalu, summa la tajidu halawatan inda dzikrihi, dan ketika kau ingat dosamu itu tidak lagi kau rasakan ada rasa manisnya dalam dosa itu, fahuwa taubah, itulah taubat. Coba ingat dosamu di masa lalu, setelah itu tak kau rasakan nikmatnya, manisnya, lezatnya lagi, itulah taubat. Nah, sekarang banyak orang mengaku taubat, mengaku sudah hijrah, kalau udah cerita minuman, saya ini Pak Ustadz semua udah saya minum, tua udah saya rasa, kampus sudah saya rasa, mix sudah saya rasa, kasbek sudah saya rasa, semua sudah. Nah ini kalau ini mabuknya ini, ini yang paling nikmat Ustadz. Ini yang paling ini rasanya fly gitu Ustaz. Ini kalau ganja ini agak gimana? Ini kata Imam Al-Bushanji, zakarta dzamba, kau ingat dosamu, summa la tajidu halawatan, tak ada lagi rasa manisnya. Jadi kalau mengingat dosa tersenyum, belum tahu. La tajidu halawatan, tiba-tiba pas lewat lihat di tepi jalan, senyum. Kok kenapa senyum? Dulu saya waktu jalan-jalan di sini saya karaoke sama mantan pacar saya, Pak Ustaz. Tapi katanya udah hijrah, katanya udah taubat, masih merasakan halawatan, belum taubat. Jadi saya termasuk dari dulu suka membaca kitab-kitab yang masalah hati ini karena dia halus. Fikih suka juga, karena fikih itu pun halus, cuman yang dilahirkan oleh fikih itu hukum. Makanya kalau makin banyak kita baca kitab fikih, makin menguasai kita syarat rukun wajib sunat maqasid syariah, makin tajam akal kita. Kalau tidak dibarengi dengan ilmu masalah hati ini, makin muncul ego, aku sombong gitu. Saya yang lebih ngerti, saya yang lebih paham, aku. Nah, itulah maka Allah Maha Adil, diseimbangkannya sejalan antara tiga, ada akidah, ada fikih, ada akhlak.
Idza dzakarta dzamba, ketika kau ingat dosa-dosamu di masa lalu, tsumma la tajidu halawatan, kemudian tidak lagi kau rasakan manisnya, inda dzikrihi, ketika mengingat, ketika menyebut-nyebutnya tak lagi ada rasa manisnya. Bahkan ketika orang menyebutnya lalu cepat-cepat kau katakan, udahlah itulah, meleleh air mata, itulah taubat. Tapi sekarang justru orang ketika disebut, Pak, Bapak dulu kan preman yang, oh iyalah, mana ada yang lebih hebat lagi daripada saya. Bukan taubat, kata Imam Al-Bukhari. Fahuwa taubah. Wa qala Dhunnun, Imam Dhunnun Al-Misri berkata, haqiqatut taubati, apa hakikat taubat itu? Banyak orang hakikat taubat itu dulu belum pakai peci, sekarang pakai peci. Dulu kening biasa aja, sekarang udah hitam. Dulu belum berjenggot, sekarang berjenggot. Dulu pakai celana pendek, sekarang udah pakai celana panjang. Hanya itu saja taubat. Haqiqatut taubati antadhiqa 'alaikal ardu bima rahubat, kau rasakan bumi ini sempit padahal sebelumnya lapang. Itulah taubat. Dulu Pak Ustadz, lapang dunia ini, pusing saya sedikit mabuk saya, pusing saya sedikit saya pakai sabu, pusing saya sedikit pakai ganja, suntuk saya sedikit pergi saya sana. Tapi setelah saya bertaubat ini sempit dunia ini. Itulah taubat. Hatta la yakunu laka qarar, sampai-sampai tidak ada rasa dalam hatimu ingin menetap lama di dunia. La yakunu laka qarar, tak pernah kau merasa ingin menetap lama di sini. Jadi kalau naik pesawat bukan main lagi doanya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma antas sahibu bisafar ila akhirih. Begitu pesawat takutnya pucatnya mau mati, berarti belum lagi sampai ke tingkat ke maqam. Hatta la yakunu laka qarar, sampai dalam hatimu tak lagi ada ingin berlama-lama di dunia ini. Karena tapi bukan maknanya setelah itu dia tidak berikhtiar, tidak berusaha. Perlu dipahami bahwa kalau dia mencari nafkah, dia mencari duit, dia berbisnis, dapat duit banyak, itu tujuannya juga untuk setelah mati. Jadi jangan berarti orang setelah taubat itu lalu tak lagi mementingkan dunia. Dia tetap semangat cari duit, tapi duitnya itu untuk bekal setelah mati. Banyak dapatnya duit, tapi dalam pikirannya tak masuk nih ke otaknya, tak masuk ke dalam hatinya. Serahkannya ke pembangunan sekolah, pembangunan masjid. Itu yang dimaksud la yakunu laka qarar. Jangan sampai setelah ngaji masalah hati ini lalu kemudian melegitimasi kemalasan. Nah, ini yang tak betul. Dia sebetulnya memang dalam hatinya orangnya pemalas, memang nggak mau kerja. Lalu setelah mendengar kaji masalah ini, dijadikan ini sebagai legitimasi untuk malas. Sebelum ngaji pun memang tak mau kerja, tapi setelah ngaji, kenapa kau nggak kerja? Kita kalau sudah benar taubat kita, Ustaz, hatta yakunu laka qarar, sampai kita tak lagi ingin berlama-lama di dunia. Itu tak betul. Itu artinya bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Luruskan niat, bersihkan hati. Summa tadhiqu 'alaika nafsu, bahkan dirimu pun terasa sempit. Kama akhbar Allah Ta'ala fi kitabih, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, diri mereka merasa sempit, wa dhannu an la malja'a minallah illa ilaih, satu-satunya yang melapangkan hanya ketika mengingat Allah, berada di rumah Allah bersama orang-orang yang dicintai Allah. Maka kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, kalaulah bukan karena yang tiga ini, sudah lama aku tinggalkan dunia ini. Mengingat Allah, membaca kitab suci Allah, berada di rumah Allah, bersama orang-orang yang disayangi Allah. Itu saja lagi yang membuat kita nyaman, enak di dunia. Kalau bukan karena ini, sudah lama mau minta mati saja. Makanya Imam Al-Bukhari 16 tahun berkeliling dari Bukhara, Uzbekistan, pergi ke Makkah, dari Makkah pergi ke Madinah, dari Madinah pergi ke Syam, dari Syam pergi ke Mesir, dari Mesir pergi ke
pulang ke Persia, dari Persia pulang berbuka majelis Sahih Bukhari. Akhirnya penguasa tidak suka karena majelisnya ramai. Akhirnya apa kata dia? Allahumma qad daqat alayyal ardu bima rahubat faqbidni. Ya Allah, dulu dunia ini lapang kurasa. 16 tahun aku pergi ke sana kemari, tak ada yang menghadang. Dan sekarang dunia ini terasa sempit. Allahumma, ya Allah, qad, sungguh, daqat, sudah sempit, alayyal ardu, sudah sempit terasa bumi ini, bima rahubat, yang sebelumnya lapang, faqbidni, cabutlah nyawaku ya Allah. Meninggal. Apa lagi guna hidup di dunia? Wa daqat alaihim anfusuhum, diri mereka terasa sempit. Satu-satunya yang lapang hanya ketika mengingat Allah. Satu-satunya lapang hanya ketika membaca kitab suci Allah. Satu-satunya yang membuat hati ini lapang hanya ketika berada di rumah Allah. Mau pergi ke rumah Allah, tak bisa, virus corona. Mau berjumpa dengan hamba-hamba Allah, tak juga bisa, takut bersalaman, takut bertatap muka, takut ngumpul, takut ngobrol. Masih ada satu lagi, membaca kitab suci Allah. Membaca kitab suci Allah masih bisa, berzikir dengan Allah masih bisa, masih lapang. Wa daqat alaihim anfusuhum, diri mereka terasa sempit. Wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilaih, tidak ada lagi tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah. Summa taba alaihim, lalu kemudian Allah menerima taubat mereka. Coba lihat, taubat mereka diterima karena mereka merasa dunia ini sempit dan tidak ada tempat berharap, tak ada tempat berlindung, tak ada tempat merasa lapang kecuali hanya Allah. Makanya khatib-khatib di Mesir selalu dalam khutbah Jumat, idza daqat 'alaika dunya faqul ya Allah. Jamaah yang hadir, Allah. Idza daqat 'alaika dunya, kalau sempit terasa engkau dunia, faqul ya Allah, katakanlah ya Allah. Semua jamaah, Allah, kata mereka. Wa qala Ibnu Atha berkata, at-taubatu taubatani, taubat itu ada dua, taubatul inabah, taubatul istijabah. Kata Imam Ibnu Atha, taubat itu kata dia ada dua. At-taubatu taubatani, taubat itu ada dua. Taubatul inabah, taubatul istijabah. Satu, dua. Apa bedanya? Taubatul inabah, ayyatubal abdu khaufan min uqubatih. Seorang hamba bertaubat kepada Allah karena takut masuk neraka. Kenapa kau taubat minum khamar? Takut Pak Ustadz, kemarin dengan ceramah katanya kalau minum khamar nanti di akhirat dituangkan khamar ke leher, terbuat dari api neraka jahanam, terbuat dari nanah-nanah. Orang yang masuk neraka itu bernanah, berkudis, air-air nanahnya itu mendidih, itu yang diminumkan. Taubat saya, taubatnya itu disebut dengan taubatul inabah. Taubat yang kedua, ayyatuba hayaan min karamih, bukan karena takut tapi karena haya, malu. Ada seorang bapak-bapak tidak pernah berzina, tidak pernah riba, tidak pernah makan haram, tidak pernah, pokoknya dia tak pernah buat dosa. Cuman dia tak pernah tahajud malam. Salat Isya, habis itu tidur, besok subuh. Begitu terus sampai umur 40. Sampai akhirnya suatu malam dia bangun. Pas dia bangun mau kencing, maaf, jam 3, dilihatnya kamar anaknya terbuka sedikit. Diintipnya, ditengoknya anak mudanya sedang duduk baca Quran. Datang rasa malunya dalam hati. Anakku baru kelas 3 SMP sudah sholat tahajud. Aku sudah setua ini belum lagi menghadap Allah. Lalu kemudian dia ambil wudhu dan dia sholat tahajud malam itu. Kata dia, aku bertaubat. Taubat dari apa? Orang yang tidak pernah buat dosa. Taubat itu disebut dengan taubatul istijabah. Taubat karena malu kepada Allah SWT. Ada seorang ibu-ibu, dia tiap tahun bayar zakat, tiap bulan store,
potong zakat fitrah. Selalu. Sampai akhirnya suatu hari dia baca berita di internet, ada seorang tukang kumpul kardus membelikan nasi untuk makanan anak yatim di panti asuhan. Pas dia baca, aku yang selama ini punya gaji nggak pernah sedekah begini, kenapa ini tukang kumpul kardus bisa ngumpulkan, disisihkannya sekian uangnya untuk beli nasi bungkus dibagikan anak yatim. Lalu apa kata dia? Aku bertaubat kepadamu ya Allah. Padahal dia tak pernah buat dosa, dia pakai hijab panjang, dia tak ada buat dosa. Taubatnya karena malu. Ini yang tinggi. Jadi mereka membagi-bagi ini kira-kira dapatnya dari mana? Pertama, karena mereka orang-orang yang memperhatikan masalah hati. Bukan masalah halal, haram, makruh, sunat, sunan muakkad, rukun, syarat, wajib. Bukan itu domain mereka. Itu kajian orang fikih. Ini kajian orang ulama yang memperhatikan masalah qalbu, masalah hati. Yang kedua, mereka dapat ilham. Cara kita mendapatkan kebenaran itu adalah dengan dua jalur. Kebenaran al-haq bisa dicari dengan dua cara. Yang pertama dengan akal, yang kedua adalah dengan qalb, dengan hati. Dengan akal ini makasib, sedangkan dengan qalbu ini mawahib. Makasib artinya usaha, sedangkan mawahib artinya anugerah. Tapi tidak bisa ujuk-ujuk lalu dapat saja. Prosesnya melalui apa? Riya Allah. Tahan makan, tahan minum, tahan lisan, tahan telinga. Itu yang disebutkan dalam Sahih Muslim. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku yang senantiasa mendekatkan diriku dengan ibadah-ibadah sunat, bukan wajib, yang sunat. Hatta uhibbah, sampai aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah menaruh cinta kepada dirinya, aku nu'ainahu yubsuru bihi, aku akan menjadi matanya, dia akan memandang dengan mataku, dia akan berjalan dengan kaki, dia akan menyentuh dengan tangan, kata Allah dalam hadis qudsi Sahih Muslim, hadis sahih. Jadi mereka banyak berzikir, banyak berselawat, sehingga koneksi mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak semua dengan akal. Sokrates, Demokritos, Aristoteles, Thales, itu dengan akal, berpikir terus. Awal-awalnya Imam Al-Ghazali juga dengan akal, dengan pikir, sampai dengan akal, sampai akhirnya suatu hari dia di tepi sungai, dia lihat ada kayu, air setengah. Dia lihat kayu ini bengkok. Kayu kalau masuk ke tepi sungai setengah, itu tengok bengkok. Loh, kok bengkok? Tapi begitu ditarik, tidak bengkok. Itu menunjukkan akal tidak bisa menangkap. Tertipu. Akhirnya dia ragu, kena penyakit syak. Akhirnya dia menemukan ilmu yang benar, yaitu ternyata menangkap kebenaran ini bukan melalui akal para filosof, tapi melalui qalb. Itu diceritakan Al-Ghazali dalam Al-Munqidh minadh dhalal, penyelamat dari kesesatan. Hampir saja aku sesat gara-gara akal. Tulisnya lah kitab Tahafut Al-Falasifah, keruntuhan, kegagalan para filosof. Jadi yang benar adalah melalui wahyu. Tapi bukan berarti akal ditinggalkan. Kalau akal tidak ada, dari mana ilmu usul fiqih? Kalau akal tidak dipakai, dari mana orang tahu illat dalam masalah qiyas? Akal tetap, tapi menjadikan wahyu sebagai komando. Hati perlu dihidupkan. Wa qila li Abi Hafs lima yubghidu taibu ad-dunya. Imam Abu Hafs pernah ditanya, kenapa orang yang bertaubat itu benci pada dunia? Orang kalau sudah taubat itu, kenapa dia benci pada dunia? Qala, Imam Abu Hafs menjawab, li'annaha daun basyara fiha dzunub. Karena di situ dia pernah buat dosa. Li'annaha, karena dunia ini dar, rumah besar,
Basyara fiha dzunub, di situ dia buat dosa. Orang kalau sudah bertobat, ketika dia melewati tempat dia buat dosa, dia benci, dia sedih, dia takut, dia cemas, dia ngeri, meleleh air matanya, bergetar hatinya, bahkan boleh jadi dia pingsan. Dia bukan merasakan senang, dia bukan merasakan happy, maka muncul rasa bencinya. Digantinya dengan taubat, digantinya dengan istighfar, digantinya dengan baca Quran, digantinya dengan khauf, digantinya dengan roja. Faqila lahu fahiya aidan darun akramahullahu fiha bittaubah. Kenapa mereka benci kepada dunia? Karena di dunia itu tempat dia buat dosa. Fa fiha darun akramahullahu fiha bittaubah. Bukankah di dunia itu juga Allah memuliakan dia? Mestinya dia juga cinta pada dunia, karena di dunia itulah Allah memuliakan dia. Jadi bukan berarti ulama dulu itu kalau sudah ditanya murid, sami'na wa ata'na, nggak ngelawan. Ini bukan. Jadi ada munaqashah di antara ulama. Ustaz, ya, orang-orang tobat itu kalau sudah tobat dia benci pada dunia. Kenapa? Karena di dunia itu tempat dia buat dosa. Kalau dia lihat dunia, dia ingat dosanya, maka dia benci. Tapi kan dunia juga tempat dia diterima taubatnya. Apa kata Imam Abu Hafs? Innahu minadz-dzambi ala yaqinin wa min qabuli taubatihi ala khatarin. Bahwa dia di dunia itu dulu pernah buat dosa, yakin 100%. Tapi di dunia juga kan dia diterima taubatnya. Wa min qabuli taubatihi ala khatarin. Tapi bahwa dosanya itu diampunkan Allah di dunia ala khatarin, belum ada kepastian. Baru hanya sebatas pada khatar, hanya pada lintasan hati saja, belum ada kepastian. Tapi kan orang yang bertobat itu diterima Allah taubatnya. Kita berharap taubat itu diterima. Bahwa Allah Ta'ala menerima taubat, tidak ada yang tahu siapa yang diterima taubat nasuha. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Tak ada yang tahu siapa yang dapat salat wusta. Tak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Tak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha. Ketika kita selalu berharap terbang menuju sarang tempat kita kembali pulang dengan dua sayap. Sayap yang pertama khauf, sayap yang kedua raja. Kita ini sekarang sedang terbang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua sayap. Sayap yang pertama khauf, takut mati su'ul khatimah, takut. Yang kedua raja, senantiasa berharap mudah-mudahan taubat diterima. Kalau patah satu sayap, maka berputar di situ-situ saja, tak akan sampai kepada tujuan. Kenapa orang yang bertaubat itu benci kepada dunia? Karena di dunia itu dia buat dosa. Tapi kan di dunia itu juga taubatnya diterima. Innahu minadz-dzambi ala yaqinin. Bahwa dia dulu buat dosa di dunia itu 100%. Memang itu tempatnya. Tapi bahwa di dunia itu taubatnya diterima Allah ala khatari. Belum lagi ada kepastian. Wa qala al-Wasiti, Imam Wasiti berkata, talaba Daud alaihissalam. Nabi Daud melantunkan syair. Nabi Daud terkenal dengan suaranya yang merdu. Nabi Daud terkenal dengan syair-syairnya yang indah. Dulu yang juara musabaqah qasidah yang hebat-hebat itu dari Tanjung Balai Asam. Suaranya indah-indah. Waktu saya masih kecil, sampai pernah ada orang, saya dengar orang tua-tua bertanya, kenapa orang Tanjung Balai itu enak-enak suaranya? Kata mereka, karena Nabi Daud makan sirih lalu sepahnya dibuang di Tanjung Balai. Gitu kita kecil dengar begitu. Oh. Nah, Nabi Daud itu kalau dia sedang bersyair, burung yang sedang terbang itu berhenti mengepakkan sayap. Saking enaknya suara Nabi Daud alaihissalam. Maka Nabi Daud bersyair, wa ma huwa fihi min halawati ta'ati auqa'ahu fi anfasin mutasa'idah. Orang yang sudah merasakan manisnya ketaatan, maka dia dalam anfasin mutasa'idah, terbang naik ke atas.
wa huwa fi halati saniyati atammu minhu, tapi ada yang lebih indah lagi daripada itu. Apa dia? Fi waqtin ma satara alaihi min amri, ketika Allah menutupi segala dosa-dosanya. Yang paling indah setelah orang bertaubat adalah ketika dia menikmati indahnya rakaat-rakaat duha, saat dia bermunajat di tengah malam, saat dia baca Quran, saat dia puasa sunat. Yang tahu itu hanya dia saja. Kawan-kawannya yang belum merasakan itu mengatakan, "Kayak mana kawan kau kemarin?" "Macam orang gila aku tengok dia sekarang. Dia ajak makan tak mau lagi, katanya puasa sunat. Ku ajak mabuk gratis tak mau lagi. Ku ajak buat dosa pun free tak mau. Gila dia tuh sekarang." Rupanya dia sudah merasakan halawat ta'ah, manisnya ketaatan. Fi anfasin mutasa'idah, terus naik. Jiwanya itu naik ke atas. Yang awalnya ammaratun bisu', naik kepada lawamah, naik sampai kepada mutmain. Wa huwa fil halati tsaniyati, ada posisi kedua, kondisi kedua, atammu min dzalik, yang lebih sempurna daripada itu. Apa itu? Fi waqti ma satara alaihi min amri, ketika Allah menutupi dosa-dosanya. Yauma tublas sarair, pada hari itu nanti Allah menunjukkan segala rahasia-rahasia. Ada masanya Allah tutupi rahasia kita ini, tapi ada masanya nanti Allah bukakan rahasia. Yauma tublas sarair, maka pada saat itulah yang paling indah, ketika Allah menutupi segala rahasia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dhum taubatul kadzdzabina ala atrafi alsinatihim, taubatnya pembohong, pendusta, penipu. Taubat dia, tapi taubat penipu. Di ujung lidahnya qauluhu, yakni qaulahu astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Di ujung lidah, di tepi bibir, di ujung lidah, di tepi bibir, bertanam tebu di tepi bibir, manisnya bukan main. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Taubatul kadzdzab. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan. Wal amalu bil arkani, dilaksanakan anggota tubuh. Kalau hanya di tepi lidah, hadirilah istighasah kubra. Astaghfirullahalazim, dosa-dosa kami ya Allah. Taubatul kadzdzab. Wa su'ila Abu Hafs 'anit taubah, Imam Abu Hafs pernah ditanya tentang taubah. Faqala, beliau menjawab, laisa lil 'abdi fit taubati syai'un li'anna taubata ilaihi la minhu. Sesungguhnya dalam masalah taubat ini, seorang hamba itu jangan sampai merasa ada perasaan dia punya kuasa di situ. Syai'un, walau sedikit. Li'anna taubata ilaihi la minhu, karena taubat itu sesungguhnya adalah anugerah dari Allah kepada dia, bukan taubat dia kepada Allah. Tapi ini jangan dipahami secara pasif, jangan dibalik. Kau kenapa belum bertobat? Kemarin saya dengar di YouTube kata Ustaz Abdul Somad, taubat itu bukan dari kita kepada Allah, tapi dari Allah lah yang memberi kepada kita. Saya belum dikasih lagi. Makanya ada namanya al-kasbu, usaha. Ada namanya al-mauhibah, al-mauhib, anugerah dari Allah. Tak sama antara satu orang dengan orang lain. Ada yang satu itu ini dulu, setelah dia berusaha dulu baru Allah kasih ini. Tapi ada juga sebagian orang ini dulu, setelah itu baru ini. Contoh, dalam keadaan mabuk berat, fly pulang, tiba-tiba nampak kertas hanyut di bawah air hujan, tulisan di situ Bismillah. Sedang mabuk berat, diambilnya, ditempelkannya ke dinding rumah. Sebagaimana kau sudah memuliakan namaku, maka hari ini kumuliakan engkau. Itu mauhib dulu.
baru kasih. Tapi ada pula orang dia dulu berusaha. Kebanyakan kita ini kita berusaha. Tapi setelah kita berusaha, jangan ketika kita bicara sama orang lalu muncul sayanya, itu mesti dibuang. Makanya kata Imam Abu Hafs, laisa lil abdi fit taubati syai'un li'anna taubata ilaihi la minhu. Kalau sudah bertaubat, ya ini usaha kita bertaubat, tapi jangan sekali-sekali kita katakan karena saya, karena ustadz saya, karena enggak. Ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan tolong, Allah akan berikan mauhibatu. Wa qila auhallahu subhanahu wa ta'ala idza Adam. Allah taala mewahyukan wahyu kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, wahai Adam, warastu dzurriyyataka at-ta'ba wan nasab. Aku berikan kepada anak cucumu itu ta'ab, letih, nasab, sakit, letih, lelah, lesu, capek dalam menjalani hidup. Wa warastuhumut taubah. Capek hidup ini. Capek buat maksiat, capek buat dosa, pergi pagi, pulang petang, malam, mabuk, pergi dugem, ini segala macam, ujung-ujungnya sakit. Kan capek itu. Tapi putus asakah mereka? Tidak. Kenapa? Warastuhumut taubah. Karena aku berikan juga mereka taubat. Man da'ani minhum bida'watik labbaituhu katalbiyatik. Siapa di antara anak cucumu itu yang berdoa seperti doamu, ku ampuni dosa mereka seperti aku mengampuni engkau. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Adam, wahai Adam, uhsyirut ta'ibin. Nanti aku akan membangkitkan orang-orang yang taubat itu bangun dari kubur, mustabishirin dhahikin, dalam keadaan gembira dan tertawa. Wa du'auhum mustajab, dan doa mereka dikabulkan, mustajab, kabulkan Allah SWT.